Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricky Ricardo dari Sistemik Bandung Balaraja dan nomor NIM 1218054, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SPK ya, atau Sistem Pendukung Keputusan. Di sini saya menggunakan metode SAW yang disebut Simple Additive Weighting dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Handphone dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW berbasis web. Handphone merupakan salah satu alat komunikasi yang modern. Barang yang ditawarkan dari produsen memiliki banyak model seperti kamera, RAM, memori, prosesor, dan lainnya. Untuk memudahkan pengguna memilih jenis handphone dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan berbasis web dengan PHP dan MySQL. Metode yang digunakan menggunakan metode Simple Additive Weighting yang merupakan metode penjumlahan berbobot yang digunakan dalam memasukkan data dan data keluaran dari sistem. Seiring berkembangnya zaman, semakin maju pula perkembangan dunia teknologi. Salah satunya adalah handphone. Selain fitur dan jenis, harga juga menjadi titik penentu seseorang dalam membeli sebuah handphone. Para konsumen umumnya kesulitan dan mencari handphone. Penelitian dirancang dengan menggunakan metode SAW ya. Dalam sistemnya, dari hasil penelitian yang dibuat adalah untuk menentukan dosen berprestasi yang memiliki nilai tertinggi dan nilai teratas. Metode analisis, perancangan, pembuatan, pengujian, penerapan. Contoh gambar diagram metode waterfall: requirement, analysis, design, development, testing, maintenance. Analisis kebutuhan sistem. Pada tahap analisis sistem dilakukan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam memilih handphone. Proses ini akan mendapatkan kriteria spesifikasi handphone berupa harga, RAM, memori internal, prosesor, kamera. Perancangan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan. Metode Simple Additive Weighting. Metode Simple Additive Weighting membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka sistem pendukung keputusan menggunakan dengan metode Simple Additive Weighting sebagai salah satu solusi. Proses dari metode tersebut yaitu menyeleksi handphone berdasarkan penilaian kriteria serta dilakukan proses perangkaian untuk mengetahui nilai tertinggi hingga nilai terendah, sehingga sistem menghasilkan kandidat handphone terbaik sesuai harapan. Perancangan diagram use case. Diagram use case admin. Pada tahap ini penulis mencari gambaran sistem yang sesuai dengan kebutuhan sistem aplikasi, yaitu berupa use case diagram admin yang ditunjukkan gambar. Ini contohnya dari admin, login admin, mengantri atribut, kriteria, mengganti dan menyimpan bobot kriteria, input data alternatif, dan mengganti dan menghapus data alternatif. Diagram aktivitas user. Pada kasus ini contoh diagram aktivitas user dalam melakukan perhitungan. Berikut ini adalah aktivitas user diagram. User mulai input data dan memasukkan jumlah, tipe HP minimal 3, memproses data inputan dan menampilkan data. Hasil pembahasan, menentukan kriteria ini yang diperlukan dalam pengambilan keputusan pemilihan handphone dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 data kriteria, kode C1, C2, C3, C4, C5. Kriteria harga.
RAM, memori internal, prosesor, kamera, keterangan, cost, benefit. Menentukan nilai bobot kriteria. Data nilai pembobotan kriteria ditunjukkan pada tabel 2. Tabel 2. Nilai pembobotan kriteria subkriteria 1 juta kurang lebih. Bobot 5. Harga. Sini ada tabel harga dari mulai 1 sampai 5 jutaan, dan RAM di sini dari mulai 2 hingga 4. Memori internal dari mulai 4 GB sampai 32 GB. Prosesor dari octa-core hingga dual-core. Kamera dari 13 MP hingga 0,5 MP. Contoh kasus pada penelitian ini, peneliti menggunakan contoh kasus beberapa data alternatif yang dapat dilihat pada tabel 3. Kriteria Oppo F Plus, contoh C1, C2, C3, C4, C5, 5.500.000. C2 yaitu RAM 4 GB, C3 itu penyimpanan 32 GB, C4 yaitu prosesor octa-core, C5 yaitu kamera 3 megapiksel. Selanjutnya diberikan masing-masing nilai bobot untuk setiap alternatifnya, tunjukkan pada tabel 4. Alternatif ya, A1, A2, A3. Kemudian langkah selanjutnya membuat normalisasi matriks X dari data yang diambil dari tabel X ya, berupa 1 ke bawah. Setelah itu normalisasikan X ke normalisasi R hingga memperoleh hasil normalisasi metrik R sebagai berikut. Sehingga kita menormalisasikan metrik X dibuat ke metrik R sehingga memperoleh hasil normalisasi metrik R sebagai berikut. 1. Dari yang tadi 4 jadi 0,25 dan seterusnya. Yang 4 0,75 dan seterusnya ya. Selanjutnya dibuat perkalian metrik WR. W kali R, penjumlahannya hasil yang diperoleh dari perkalian dan penjumlahan tersebut akan mendapatkan alternatif terbaik. Berikut adalah hasil perangkingannya, yaitu A1 1,02 dan 1,02 sama dengan 1. A2 0,25 0,2 0,75 0,2 0,6 0,2 1,2 sama dengan 0,75. A3 0,25 0,25 0,2 0,5 0,2 0,6 0,2 1,02 sama dengan 0,67. A4 0,25 kali 0,25 ditambah 0,25 dikali 0,25 tambah 0,6 dikali 0,2 tambah 0,6 kali 0,2 ditambah 1 0,2 sama dengan 0,59. A5 0,25 dikali 0,2 ditambah 0,25 dikali 0,2 tambah 0,6 kali 0,2 ditambah 0,6 tambah 0,2 ditambah 1 0,2 sama dengan 0,54. Hasil dari perhitungan di atas, penulis dapat menyimpulkan hasil dengan perangkingan nilai BI ya dari nilai terbesar terkecil sehingga dapat alternatif terbaik. Rekomendasi pemilihan handphone berdasarkan nilai tertinggi terdapat pada tabel 5, yaitu Oppo Neo 7 0,54 ya. Maka berdasarkan hasil perhitungan dari awal hingga akhir handphone merek Oppo. Halaman kriteria. Pada halaman ini admin dapat menentukan kriteria ya, nilai atribut, benefit, cost. Setiap nilai atribut
memiliki nilai yang berbeda-beda. Halaman kriteria ditunjukkan pada gambar 5. Di sini contoh loginya ya. Kedua, gambar halaman kriteria. Halaman alternatif ini menunjukkan beberapa data alternatif yang berisi harga RAM, memori internal prosesor, kamera. Terdapat aksi edit yang berfungsi untuk mengubah nilai bobot tiap kriteria, dan aksi hapus digunakan untuk menghapus data alternatif. Di dalam daftar, admin dapat menambah data alternatif dengan mengklik tombol tambah data pada halaman tersebut. Tunjukkan pada gambar 6. Halaman user. Pada halaman ini, user diharuskan menentukan jenis handphone yang akan dipilih pada halaman perhitungan. Halaman perhitungan ditunjukkan pada gambar 7 ya. Gambar hasil perangkingan pengujian program. Pengujian sistem dilakukan memakai metode black box. Metode ini digunakan untuk mengetahui fungsi dari sistem apakah berjalan atau tidak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahan pada sistem dan mengetahui sistem yang dibuat berjalan sesuai harapan. Berikut hasil pengujian sistem ditujukan pada tabel 10. Hasil uji black box. Pengujian program. Pengujian sistem dilakukan memakai metode black box. Metode ini untuk digunakan mengetahui fungsi dari sistem apakah berjalan atau tidak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahan pada sistem dan mengetahui sistem yang dibuat berjalan sesuai harapan. Berikut hasil pengujian sistem ditunjukkan pada tabel 10. Penguji pengguna. Pengujian aplikasi langsung ditujukan ke pengguna, yaitu untuk mengetahui kepuasan dari aplikasi yang sudah dibuat sistem sudah berjalan diharapkan atau belum. Pada tahap pengujian dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 20 responden. Berdasarkan data hasil kuesioner yang sudah dilakukan dapat dicari prosentase dengan menggunakan rumus P sama dengan 100%, sehingga hasilnya dapat dilihat tabel 7. Keterangan P prosentase, A sama dengan jumlah responden dengan tingkat kepatuhan, B jumlah keseluruhan responden. Dan di sini ya, sini ada tabel dan diagram dari hasil P6 yang terbesar, yaitu hampir 90%. Mungkin cukup sekian dari saya pemaparan tentang sistem pengambilan keputusan ya untuk metode SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.